Salam Bapak Ibu, jumpa lagi di Bina Iman. Bina Iman kali ini dengan tema teladan hidup sebagai dasar pelayanan dari Titus pasal 2 ayat 7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, krisis integritas rohani sering menjadi salah satu tantangan utama dalam pelayanan gereja masa kini. Banyak pemimpin memiliki kemampuan retorika yang baik, namun gagal menunjukkan konsistensi hidup yang selaras dengan ajarannya. Kondisi ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak abad pertama, Paulus telah menasihati para pemimpin muda gereja seperti Timotius dan Titus untuk menjadikan diri mereka teladan nyata bagi jemaat. Dalam Titus pasal 2 ayat 7, Paulus menekankan pentingnya kesaksian hidup yang konsisten, perbuatan baik yang mulia, serta integritas dalam pengajaran. Ayat ini bukan hanya instruksi pastoral, tetapi juga prinsip teologis yang berlaku bagi seluruh orang percaya. Titus 2 ayat 7 berbunyi, dalam segala hal, jadikanlah dirimu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dalam teks Yunani, frasa peripanta berarti dalam segala hal, yang menegaskan bahwa ruang lingkup kehidupan seorang pemimpin rohani tidak boleh terpecah. Integritas harus menyeluruh, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun pelayanan. Selanjutnya kata kerja parekomenos, menjadikan dirimu, dalam bentuk present middle participle, menandakan tindakan yang terus-menerus, bukan sekali-kali. Ini menunjukkan bahwa teladan hidup adalah proses konsisten yang berulang setiap hari. Ada kata tupon kalon ergon, berarti teladan perbuatan baik. Kata tupos atau tipos menunjuk pada pola atau model yang dapat ditiru. Sementara kalon ergon bukan hanya perbuatan baik secara etis, melainkan tindakan yang mulia, indah, dan bernilai rohani. Dengan demikian, seorang pemimpin jemaat bukan hanya diminta untuk mengajarkan doktrin benar, melainkan menghadirkan kehidupan nyata yang bisa dijadikan cetakan bagi orang lain. Dalam konteks jemaat Kreta yang terkenal dengan kebohongan dan gaya hidup immoral, teladan hidup menjadi kesaksian Injil yang paling kuat. Selanjutnya, Paulus menekankan kualitas pengajaran melalui dua kata kunci. Aptorian, yang berarti ketulusan, kejujuran, tidak rusak. Dan somenoteta, yang berarti kesungguhan, kewibawaan. Kedua istilah ini menegaskan bahwa pengajaran Injil tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan diri dan harus dibawakan dengan sikap hormat yang sesuai dengan kebenaran Allah. Tanpa integritas, pengajaran kehilangan otoritas rohaninya. Tanpa kesungguhan, pengajaran kehilangan daya ubahnya. Maka kebenaran yang diajarkan harus bersatu dengan hidup yang kudus, agar menghasilkan jemaat yang bertumbuh sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penekanan utama dari Titus pasal 2 ayat 7 adalah bahwa kehidupan pemimpin rohani harus menjadi teladan nyata dalam segala hal, khususnya melalui perbuatan baik dan integritas pengajaran. Dengan kata lain, seorang pemimpin rohani bukan hanya penyampai doktrin, tetapi juga inkarnasi dari pengajaran itu sendiri. Ajaran yang benar tanpa teladan hidup hanya akan menghasilkan sinisme,
Sementara teladan hidup tanpa ajaran yang sehat akan menyesatkan. Karena itu Paulus menginginkan keseimbangan, doktrin yang murni dan kehidupan yang konsisten. Pesan ini relevan bagi semua orang percaya, sebab dunia masa kini lebih dahulu menilai Injil melalui hidup kita sebelum mendengar khotbah kita. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Titus pasal 2 ayat 7 mengajak kita untuk mempersatukan perkataan dan perbuatan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi cermin Kristus bagi dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.